Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Olimpiade Diabetes The Lord of the Disease yang diselenggarakan oleh Endometa Institute yang bekerja sama dengan Pesadia Cabang Malang dan MSCIA. Perkenalkan, saya Dr. Tiara dan rekan saya Dokter Reno. yang akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai rangkaian acara hari ini dengan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Olimpiade Diabetes, Dr. Laksmi Sasyarini, SPPD, KEMD. Kepada Dr. Laksmi, kami persilahkan. Terima kasih kepada para panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara Olimpiade Diabetes. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas kah? Baik dokter, terdengar Ya, sangat jelas dokter. karena saya lagi ada di tempat untuk penyuluhan juga di daerah Kauman dengan adik-adik dari MSCIA. Jadi ini adalah acara kita pertama kali ya untuk menyelenggarakan Olimpiade Diabetes yang pesertanya adalah seluruh mahasiswa FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi harapannya dengan pelaksanaan acara Olimpiade Diabetes ini, kami berharap bahwa adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa istilahnya memahami diabetes tidak hanya sekedar diabetes sebagai mother of the disease, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan penyakit ini. Karena kita tahu bahwa prevalensi diabetes semakin meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Ya, bahkan Indonesia saat ini sudah ada di peringkat 10 besar sebagai penderita diabetes terbanyak. Ya, jadi harapannya dengan Olimpiade Diabetes ini, adik-adik sekalian bisa lebih memahami diabetes, tidak hanya sekedar memahami, tapi juga mungkin bisa istilahnya itu merubah pola pikir mungkin di masyarakat yang salah atau memberikan edukasi kepada masyarakat atau apapun yang bisa dilakukan dengan upaya untuk mencegah mereka-mereka yang punya faktor risiko tinggi untuk tidak sampai ke diabetes ya, karena kita tahu bahwa diabetes ini tadi sudah saya sampaikan sebagai mother of disease, banyak sekali komplikasi kronik yang ditimbulkan dengan berbagai macam resiko kecacatan ya dan kematian. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman panitia dari Endometa, dari Persadia, juga adik-adik dari MSCIA yang sudah mendukung kami untuk bisa menyelenggarakan Olimpiade Diabetes ini dengan baik. Total sekitar ada 130-an peserta dari seluruh Indonesia, apresiasi yang luar biasa dari kami sebagai penyelenggara, karena ini baru pertama kali acara ini diselenggarakan. Harapannya adalah acara ini bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya, ya. Kemudian harapannya adalah teman-teman adik-adik bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, ya, karena babak final akan kita selenggarakan pada tanggal 20 November minggu depan. Ini merupakan rangkaian dari acara peringatan World Diabetes Day yang kita selenggarakan setiap tahun pada tanggal 14 November. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat mengerjakan soal-soal di babak penyisian ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini ada 1-2 kekurangan yang tentunya tidak kami sengaja. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh panitia. Selamat mengikuti Olimpiade Diabetes. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama foto. Silahkan memastikan kamera Zoom sudah aktif. Baik, saya mulai dari halaman pertama. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan halaman terakhir. Terima kasih. Berikutnya rekan saya Dr. Reno akan memaparkan teknis dari Olimpiade hari ini. Kepada Dr. Reno, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Tiara.
Ya, sebelum saya jelaskan detail tentang teknis Olimpiade hari ini, para peserta dipersilakan untuk login ke Slido terlebih dahulu. Bagi para peserta yang memiliki kesulitan untuk login ke Slido, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, jika semua sudah login ke dalam Slido, berikut teknis dari lomba hari ini. Tata tertib lomba Olimpiade Diabetes secara umum. Peserta harus berada dalam satu frame Zoom, dalam kondisi on kamera, dan mic termute. Bagi peserta yang mematikan kamera saat lomba berlangsung, akan langsung didiskualifikasi oleh panitia. Peserta tidak boleh membuka literatur dalam bentuk apapun selama proses Olimpiade berlangsung. Jika didapatkan kecurangan dalam bentuk apapun, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta. Panitia tidak bertanggung jawab atas koneksi peserta. Peserta hanya diperkenakan diskusi dengan satu tim Olimpiadenya, dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti hari ini, yaitu babak pertama Olimpiade Diabetes. Berikut adalah peraturan untuk babak pertama hari ini. Babak pertama hari ini terdiri dari soal pengetahuan dasar tentang diabetes mellitus dalam bentuk pilihan ganda. Babak ini terdiri dari 15 soal. Setiap soal terdapat 5 pilihan jawaban, dan masing-masing soal diberi waktu untuk menjawab selama 30 detik. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan menjawab soal. Soal ditampilkan melalui Slido, dan jika ada peserta yang belum siap atau mengalami kendala, dipersilakan untuk raise hand karena saat Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk menginterupsi jalannya lomba. Apabila peserta mengalami kendala, peserta dipersilakan untuk raise hand sekarang. Baik, jika tidak ada yang mengalami kendala, maka lomba bisa kita mulai dari sekarang. Obat JM yang paling sering menyebabkan hipoglikemia adalah Soal nomor 2. Indikasi penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 adalah pada kondisi berikut kecuali Baik, pertanyaan ketiga, manakah yang kurang tepat mengenai edukasi cara penyuntikan insulin kepada klien? Soal nomor 4. Seorang klien remaja dengan DM tipe 1 dirawat di IGD karena diabetik ketoasidosis. Apakah hasil pengkajiannya seharusnya dicatat?
Pertanyaan berikutnya, nakes melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan DM tipe 2. Hasilnya antara lain, glukosa darah puasa 120 mg per desiliter, suhu tubuh 38,4, nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, dan tekanan darah 100/70 mm/Hg. Manakah hasil yang paling menjadi perhatian? Soal berikutnya, salah satu target pengendalian pada DM tanpa komplikasi adalah sebagai berikut. Komposisi diet yang dianjurkan pada pasien diabetes mellitus adalah sebagai berikut, kecuali Edukasi penting yang harus diberikan kepada pasien DM adalah sebagai berikut, kecuali komposisi karbohidrat dalam diet penderita diabetes mellitus yang benar adalah sebagai berikut. A. Karbohidrat berserat rendah sangat dianjurkan. B. Glukosa dalam bumbu tidak diperbolehkan. C. Sukrosa boleh lebih dari 5% total asupan energi. D. Dianjurkan makan 3 kali sehari dan dapat diberikan makanan selingan. Dan E. Pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari sangat dianjurkan. soal nomor 10. Indikasi hemodialisis pada pasien nefropati diabetes adalah OAD pilihan utama untuk diabetes mellitus tipe 2 adalah
Komponen penting dalam manajemen kaki diabetik dengan fulgus adalah kecuali Apa efek samping pemberian metformin yang sering terjadi pada klien yang harus diperhatikan perawat saat menyusun rencana penyembuhan diabetes mellitus? Apakah edukasi kesehatan utama yang sebaiknya diberikan pada pasien dengan riwayat fulgus diabetikum yang baru sembuh? Makanan apa saja yang mengandung nutrisi yang seimbang bagi luka? Baiklah, babak pertama telah selesai. Berikut saya bacakan perolehan sementara 3 besar dari babak pertama tadi. Di peringkat pertama ada peserta dari FKUB 10 atas nama Gustav Sitompul dan Krisanto Tapia. Di peringkat kedua ada peserta dari FKUSU 2 dan di peringkat ketiga ada peserta dari FK Unisma 1. Baik, sepertinya lomba semakin seru. Tapi sebelum kita memulai babak kedua, marilah kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini.
Baiklah, langsung saja segera kita lanjutkan ke babak yang kedua. Babak yang kedua ini akan dipandu oleh Dr. Tiara. Silakan untuk Dr. Tiara. Karena nampaknya semua sudah terlihat tidak sabar, mari kita lanjutkan ke babak selanjutnya. Berikut saya bacakan teknis dari babak kedua. Teknis babak ini kurang lebih hampir sama dengan babak sebelumnya, namun pertanyaan pada babak ini merupakan pertanyaan dengan jawaban benar atau salah, yang terdiri dari 15 soal dengan waktu menjawab maksimal 10 detik. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan menjawab soal. Jika ada peserta yang belum siap atau mengalami kendala, dipersilakan untuk raise hand. Karena saat Olimpiade berlangsung, tidak diperkenankan untuk menginterupsi jalannya lomba. Baik, dipersilakan. Jika tidak ada kendala, maka lomba bisa kita mulai dari sekarang. Salah satu dampak jangka panjang diabetes mellitus gestasional pada bayi adalah hipoglikemia. Benar atau salah? Perubahan mikrobiota pada kolon berkontribusi pada patogenesis terjadinya DM. Benar atau salah? Pada kondisi prediabetes didapatkan kadar HbA1c 5,5 sampai 6,5. Benar atau salah? Tujuan jangka panjang pengelolaan DM adalah mengurangi risiko komplikasi akut. Benar atau salah? Salah satu edukasi yang harus diberikan pada pasien DM adalah menyarankan penggunaan botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Benar atau salah? Pasien DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran yang tinggi serat. Benar atau salah? GLP-1 inhibitor adalah obat hipoglikemia oral yang direkomendasikan untuk diberikan pada pasien DM dengan obesitas. Pasien dewasa dengan DM tipe 1 yang sering mengalami episode hipoglikemia disarankan menggunakan insulin analog kerja cepat untuk mengurangi risiko hipoglikemia. Benar atau salah? Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 sampai 6,4%. Benar atau salah? Pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari sangat dianjurkan. Benar atau salah?
Pembuangan kalus dan memakai sepatu dengan ukuran yang sesuai diperlukan untuk mengurangi tekanan pada ulkus diabetik. Benar atau salah? Sumber protein dengan kandungan saturated fatty acid seperti daging kambing sangat dianjurkan. Benar atau salah? Cuci luka dengan NaCl 0,9% merupakan salah satu langkah perawatan luka pada ulkus diabetik. Benar atau salah? Edukasi perawatan kaki diberikan secara rinci pada semua orang dengan ulkus maupun neuropati perifer dan peripheral arterial disease. Benar atau salah? Asupan lemak dianjurkan sekitar 45-65% kebutuhan kalori. Benar atau salah? Baik, berikut kami sampaikan perolehan sementara pada babak kedua. Selamat kepada FKUB 10 Gustav Dasa Sitompul dan Krisanto Tajaya. Kedua, FKUSU 2. Ketiga, FKU Nisma 1. Keempat, FKU 42. Dan terakhir, FKUSK 2. Sebelum kita memulai babak terakhir pada pagi hari ini, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Langsung saja kita mulai pada babak terakhir pada hari ini. Sebelumnya, berikut saya bacakan teknis babak ketiga. Pada babak ini, pertanyaan meliputi soal kasus yang terdiri dari 10 soal dengan waktu menjawab maksimal 60 detik. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan menjawab soal. Jika ada peserta yang belum siap atau mengalami kendala, dipersilakan untuk raise hand, karena saat Olimpiade berlangsung tidak diperkenankan untuk menginterupsi jalannya lomba. Baik, jika tidak ada kendala, maka lomba bisa kita mulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 1. Pria 40 tahun, keluhan penurunan berat badan sejak 3 bulan lalu, peningkatan nafsu makan, buang air kecil, malam 5 kali, menderita TB dalam pengobatan obat anti tuberkulosis bulan keempat,
dan indeks massa tubuh 29,7, gula darah sewaktu 220 mg per desiliter. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah insulin ya, Jess. Soal nomor 3, laki-laki berusia 67 tahun dikeluhkan bingung, disorientasi, GCS 345, tekanan darah 130/70, nadi 110 kali, RR 24 kali, dan suhu 36,5. Dengan GDS 34, apa penanganan pertamanya? Perempuan 15 tahun dengan GCS 9, RR 32 kali per menit dan dalam dengan GDS 500, keton positif, BGA pH 7,35, PCO2 30, HCO3 17. Diagnosisnya?
Pria 49 tahun, diabetes mellitus dengan riwayat pengobatan metformin dan glimepiride, akarbos, pioglitazone, mana yang meningkatkan sensitivitas pada insulin? Pertanyaan nomor 9. Laki-laki usia 48 tahun dengan diabetes mellitus dirawat karena luka pada kaki kanan. Nyeri tekan pada pangkal ibu jari dengan VAS skornya 3, diameter luka 1 kali 1 cm, luka berwarna hitam dan berbau. Apa masalah pada klien tersebut?
Soal terakhir hari ini. Seorang nakes merawat pasien DM yang kekurangan volume cairan. Apakah prioritas intervensi pada kasus di atas? Baiklah, sebelum kami memberikan pengumuman peserta yang lolos dari babak penyisihan, kami dari panitia ingin mendengarkan beberapa kesan dan pesan dari peserta Olimpiade Diabetes The Lord of the Disease. Oke, dipersilahkan kepada peserta yang ingin menyampaikan pesan dan kesan. Baik, kami tunjuk. Mungkin dari Fakultas IFK Unmas 3. Dipersilakan, mungkin ada pesan atau kesan dari Olimpiade Diabetes pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesan dan pesan kami, sebenarnya ini adalah pertama kalinya kami mengikuti lomba semacam ini, gitu. Jadi kami ikut untuk sekaligus menambah wawasan. Pesan kami, adalah ini lomba yang paling bisa dibilang kompetitif ya, soalnya kan cepet-cepetan juga. Habis itu ada beberapa yang kami tidak duga keluar ternyata soalnya. Pesan kami mungkin ke depannya bisa diadakan ulang lagi dan mungkin dengan penyakit yang berbeda ataupun mungkin lebih dispesifikkan lagi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan pesannya bagi kami. Akan kami jadikan catatan penting untuk kami di tahun berikutnya. Mungkin dari FK Unpad 2 bisa memberikan kesan dan pesan atau sarannya kepada panitia? Menurut kami soalnya cukup bervariasi ya. Terus dari awal mungkin ada sedikit masalah tapi udah bagus kok pelaksanaan. Jadi ya kesan pesannya juga terus sesuai rundown juga ya sesuai dengan yang udah direncanakan, jadi cukup baik dalam pelaksanaan lombanya. Mungkin itu sih dari. Baik, mungkin dari FK Unpad 2 ada kesulitan atau kesannya seperti apa? Kesulitan enggak sih, dari awal lancar-lancar aja, dari daftar sampai pengerjaan nggak ada masalah sih mungkin. Kira-kira menurut peserta dari FK Unpad 2, soal yang paling sulit yang mana? Tadi sih yang pas hitung-hitungan kebutuhan kalori tadi sempat salah ngitung, terus gak ada jawaban gitu, terus waktunya juga kurang banyak dikasih, jadi tadi sempat salah. Gak prepare kertas coret-coretan gitu ya? Iya. Langsung berapa tadi? Sebelumnya sempat memprediksi atau enggak soal yang keluar seperti itu? Sempat memprediksi, soalnya kan kami juga baca dari guideline Perkeni, itu ada tentang nutrisi, jadi sempat dihafalin juga rumus-rumusnya, tapi ternyata salah ngitung. Ya, tadi juga sempat gak ada kertas coret-coretan, jadi sempat salah ngitung juga. Baik, terima kasih dari para peserta yang sudah memberikan kesan dan pesannya. Selanjutnya untuk pengumuman dari babak
Penyisihan ini akan diumumkan oleh Dr. Tiara. Silakan Dr. Tiara. Baiklah, hadirin sekalian, sampailah kita pada puncak acara hari ini yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya, yaitu pengumuman peserta yang lolos dari babak penyisihan menuju ke babak selanjutnya. Dan pemenangnya adalah yang pertama, selamat kami ucapkan kepada FKU 2, FKUB 10, FKU 42, FKU SK2, FKU 41, FKUB 13, FKU H1, dan nomor 8 FKU SK3, FKU Nisma 1, FKU NRAM 1, FKU SK4, FKU Jakarta 2, FKU NS 1, FKUB 4, dan yang terakhir adalah FKU WKS 1. Luar biasa sekali, dan selamat kepada para peserta yang lolos ke babak selanjutnya, dan bagi para peserta yang belum lolos, jangan berkecil hati, tetap semangat, dan tetap berpacu untuk menambah wawasan dan ilmu. Baiklah, kita sampai pada penghujung acara pada hari ini. Saya Dr. Tiara dan rekan saya, Dr. Reno. izin undur diri sampai jumpa pada rangkaian acara selanjutnya, Minggu 20 November 2022. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.